Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel iGalaxy Mobile Solution, channel yang membahas seputar tutorial dan solusi servis HP. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial lengkap cara ganti LCD Vivo V7. Dan sebelum lanjut ke video, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe ya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita cabut dulu SIM tray-nya atau tempat kartu SIM-nya seperti ini. Lalu kemudian kita buka dua baut yang ada di bagian bawah HP ini. Lalu kemudian kita buka backdoornya atau casing belakangnya. Bisa dibuka dari sisi pinggir dulu seperti ini. Membukanya bisa menggunakan kuku ya, atau alat pembuka khusus. Dan harus tetap hati-hati dalam proses membuka, karena di balik backdoornya ini terdapat fleksibel sidik jari. Jadi jangan sampai kabel fleksibel sidik jarinya putus atau sobek. Dan setelah backdoornya sudah terbuka seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuka baut dan pelindung fleksibel sidik jarinya seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk menutup lubang kamera yang ada di backdoor ini agar terhindar dari debu dan kotoran saat proses penggantian LCD. Lalu kemudian kita lanjut untuk membuka semua baut-baut dari pelindung mesin HP ini. Dan setelah semua bautnya sudah terbuka, kemudian kita buka juga pelindung mesin HP ini. Dan jangan lupa juga untuk menutup kamera HP ini ya, agar terhindar dari debu dan kotoran selama proses penggantian LCD. Dan kemudian kita cabut soket baterainya, dan kita cabut juga soket lainnya seperti ini. Lalu kemudian kita lanjut untuk membuka semua baut-baut pelindung mesin bagian bawah HP ini. Dan setelah semua bautnya sudah terbuka, kemudian kita bisa membuka secara perlahan pelindung mesin HP ini. Lalu kemudian kita cabut dulu fleksibel ini, lalu lanjut kita cabut pelan-pelan kabel antenanya juga seperti ini. Dan kemudian kita bisa membuka secara perlahan mesin bagian bawah HP ini. Dan di HP ini kita tidak usah melepas baterainya ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu membuka LCD. Nah, dalam membuka LCD HP, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memanasi terlebih dahulu pinggiran LCD-nya ini, bisa menggunakan blower seperti ini. Tujuannya agar lem yang ada di balik LCD ini bisa cepat meleleh, sehingga bisa mempermudah dalam membuka LCD. Dan setelah pinggiran LCD-nya sudah dirasa cukup panas, langkah selanjutnya kita bisa juga menggunakan bantuan silet atau pinset untuk membuat celah di pinggiran LCD-nya seperti ini. Lalu kemudian jika celah di pinggir LCD-nya sudah ada, kita juga bisa menggunakan bantuan plastik mika tipis untuk membuka keseluruhan LCD-nya seperti ini.
Oke, setelah LCD-nya sudah terbuka, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu membersihkan sisa lem yang masih menempel di pinggiran frame HP ini. Karena biasanya sisa-sisa lem dari LCD sebelumnya itu masih ada sebagian yang menempel, jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Tujuannya agar pada saat LCD barunya dipasang, frame dan LCD-nya bisa menyatu dengan sempurna tanpa ada yang mengganjal. Jadi silahkan teman-teman simak videonya ya. Oke, setelah dirasa framenya sudah cukup bersih, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengetes LCD. Nah, perlu diperhatikan untuk teman-teman semua yang membeli LCD di toko online maupun di toko offline, saya sarankan sebelum LCD-nya dilem dan dipasang, itu sebaiknya harus dites terlebih dahulu ya. Karena meskipun LCD baru, biasanya ada juga yang bermasalah, seperti bergaris, tidak mau tersentuh, dan lain-lain. Jadi pastikan LCD-nya harus dites terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya akan mencontohkan cara mengetes LCD. Jadi silahkan teman-teman simak saja videonya ya. Oke, jika dirasa LCD-nya berfungsi dengan normal, langkah selanjutnya kita bisa mematikan kembali HP-nya. Lalu kemudian kita bisa melepas kembali LCD-nya seperti ini. Lalu kemudian kita bisa menambahkan juga double tip di bagian fleksibelnya seperti ini agar fleksibelnya rapi ya. Dan jangan lupa juga untuk membuka kertas segel LCD-nya ini ya. Tujuannya agar LCD barunya semakin terlihat rapi pastinya pada saat terpasang. Dan jangan lupa juga untuk mengambil dan memasang kembali penutup speakernya ini ya, karena ini sangat berguna sekali, yang dimana gunanya adalah supaya speaker dan kameranya tidak mudah kemasukan debu atau kotoran. Oke, lalu sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengelem LCD. Nah, disarankan menggunakan lem LCD khusus ya, agar hasilnya maksimal. Dan dalam pengeleman LCD harus benar-benar rata ya, lemnya tidak usah terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit, secukupnya saja. Tujuannya agar frame dan LCD-nya bisa merekat dengan sempurna saat terpasang. Lalu setelah dirasa lemnya sudah cukup, sekarang lanjut kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memasang LCD. Nah, saya sarankan dalam pemasangan LCD seperti ini harus tetap hati-hati ya, jangan terlalu terburu-buru. Lalu setelah LCD-nya sudah terpasang, kemudian kita bisa memasang kembali fleksibel LCD-nya dan juga kita bisa pasang kembali soket baterainya seperti ini. Lalu kemudian kita lanjut untuk mengikat terlebih dahulu HP-nya ini ya. Mengikatnya bisa menggunakan karet secukupnya saja seperti ini. Lalu setelah HP-nya sudah terikat seperti ini, selanjutnya kita diamkan terlebih dahulu ya, minimal 30 menit sampai 1 jam hingga lemnya benar-benar kering. Dan di sini videonya saya skip saja. Lalu setelah dirasa lemnya sudah benar-benar kering, langkah selanjutnya kita bisa membuka kembali karetnya ini ya.
Lalu setelah semua karetnya sudah terbuka, langkah selanjutnya kita bisa memasang semua bagian-bagian HP ini kembali seperti semula. Jadi untuk contoh cara pemasangan kembali bagian-bagian HP ini, silahkan teman-teman simak videonya ya. Oke, setelah semua bagian-bagian HP-nya sudah terpasang kembali seperti semula, sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu membersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di pinggiran LCD-nya ini. Membersihkannya bisa menggunakan tisu atau semacamnya, tujuannya agar HP-nya semakin terlihat rapi pastinya. Jadi silahkan teman-teman simak videonya ya.
Oke, setelah dirasa pinggiran LCD-nya sudah cukup bersih, sekarang kita bisa mengetes kembali LCD-nya. Dipastikan bahwa semua fungsi LCD-nya normal, tanpa ada kendala dan tanpa ada yang bermasalah. Oke, mantap ya. Jadi sekian dulu tutorial lengkap cara ganti LCD Vivo V7. Like dan share jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Terima kasih.